Begitu ya. Jadi kalau ingin keturunannya baik, itu harus mencari yang terbaik. Kalau perlu diselidiki, ya diselidiki keluarganya, diselidiki agamanya, bagaimana. Kalau dia baik, tapi jangan lupa mencari yang terbaik itu kita sholat istiqoroh. Allah saja yang menentukan ya. Allah saja yang menentukan. Kita hanya memilih saja siapa yang terbaik bagi diri kita. Jadi ada 4 tadi, jamil, jamilah, jamilatun, jamil, itu harus dipilih. Kalau bisa ganteng, cantik. Yang kedua itu mal, itu kekayaannya, sugih, gak apa-apa. Kemudian yang ketiga itu apa? Nasab, keturunannya baik-baik dari kiai, dari pedagang, dari orang kaya, dan nggak apa-apa. Tapi yang terpenting fokusnya adalah agama. Biar Allah yang menentukan. Kita hanya memilih, ada beberapa kita pilih, kita tahu dia. Nah, makanya kita kalau menentukan sesuatu ada pilihan-pilihan itu kita sholat istiqoroh ya. Pilihannya adalah agamanya yang baik, soleh, soleha. Insya Allah akan bahagia kalau dasarnya adalah agama. Banyak sekali memilih sesuatu yang baik ternyata tidak baik. Apa? Tujuannya karena pengen cari sing ganteng, sing cantik. Maka hancurlah. Kecantikan, kegantengan akan hancur karena usia. Ya. Kalau sudah tua hilang ganteng cantiknya. Yang kedua, karena kekayaan, mal. Kalau suatu ketika dia punya usaha bangkrut, ya akan menjadi miskin. Ya, rugi lagi. Maka jangan karena memilih kekayaan. Kemudian nasab atau keturunan, bisa saja keturunan yang baik kemudian menjadi buruk, menjadi tidak baik, bisa saja karena dia niatnya adalah mencari keturunan yang baik, ternyata tidak seperti itu ya. Agama yang baik insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memilih jodoh itu niatnya karena Allah, mencari agama yang baik, soleh-solehah, insya Allah semuanya akan baik ya. Tapi tiga-tiganya cantik, ganteng, sugih, keturunan baik itu juga boleh. Tapi yang terpenting adalah agamanya baik. Monggo silakan yang menanyakan lagi, silakan. Enggak apa-apa. Ya. Apa? Hah? Apa? Ciri-ciri bahwa dia jodoh kita itu gimana? Oh, ciri dari jodoh kita. Oh, angel itu kan. Sip pertanyaannya. Cirinya yang pertama oleh Allah diberi petunjuk. Ya, cirinya adalah orang-orang yang ada di sekitar kita itu memberikan ciri ilmu, yaitu biasanya dia wajahnya hampir sama dengan kita. Kalau tidak hampir sama dengan kita, dia hampir sama dengan keluarga kita. Ya, wajahnya seperti ibu kita, wajahnya seperti adik kita, wajahnya seperti bapak kita, wajahnya seperti kakak kita, wajahnya seperti kita. Itu yang pertama, itu jodoh kita. Biasanya seperti itu. Yang kedua, wataknya itu biasanya bisa saja bertolak belakang. Watak kita cerdas, jodoh kita rodok tidak cerdas, bisa. Kita wataknya keras, pasangan kita lunak. Nah, begitu. Itu akan menjadi jodoh sampai mati misalnya. Ya, pasangan kita keras, kita lunak. Ya, sebaliknya begitu. Kalau sama-sama keras, bukan jodoh kita akan cerai. Biasanya seperti itu. Itu wataknya bertolak belakang biasanya. Kita pendiam, dia cerewet, atau kita cerewet, dia pendiam, biasanya seperti itu. Ya, saling melengkapi lah. Itulah jodoh kita. Yang ketiga, cirinya jodoh kita itu adalah sekufu biasanya.
Sekufu itu adalah SMA dengan SMA, kuliah dengan kuliah, SD dengan SD, SMP dengan SMP. Kenapa seperti itu? Karena sekufu. Saya tanya banyak orang, saya tanya langsung, Mbak, sampean kuliah toh ya? Pengen kamu bojone SMA? Tidak mau toh Mas, kan pengennya kuliah. Kalau SMA juga begitu, Mbak atau Mas, kamu pengen toh suamimu atau istrimu, suamimu lulusan SMA, lulusan SD? Tidak tahu toh Mas, tidak mau. Yo SMA, kalau bisa yo perguruan tinggi. Itu seorang cewek, ya, seorang cewek dia mencari lebih dari dia. Kalau dia pikirannya agamane apa namanya, Mbak, sampai kan bisa membaca Al-Quran, apa pengen bojomu, suamimu itu tidak bisa membaca Al-Quran? Ya tidak toh, kan dia imam kita. Lah itu idealnya seperti itu, idealnya, cirinya seperti itu. Kemudian kalau seorang pria mencari jodoh, itu biasanya itu dia pendiam. Mas, sampean cari istri yang bagaimana? Saya pengen cari istri yang pintar, pendiam, manut, biasanya begitu. Gitu. Jadi cirinya seperti itu. Atau ciri yang lain bisa adalah kehidupan sehari-harinya. Kalau dia baik, dia akan mencari yang baik biasanya. Ya. Kalau dia baik, dia akan menjadi baik. Kalau dia itu sukanya seperti itu, ya seperti itu. Di aturan jelas ada. Ya, saya tunggu. Jadi tahu ya. Jadi umpama kamu baik, lihat kamu baik, insya Allah jodohmu ya baik, karena kamu seide seirama begitu. Itu cirinya ya. Ada yang lain silakan. Terakhir ya. Apa? Oh ya. Ada pertanyaan yang sangat umum dan semua orang pasti akan bertanya ini. Seorang pemuda, pemudi, remaja, remaji, ya, remaja, seorang remaja pemuda. Apakah pacaran itu baik dan halal dan diperbolehkan oleh Islam? Wah, ini hal yang harus dijawab oleh semua orang. Pacaran boleh bila dia sudah menikah. Pacaran boleh kalau dia sudah menikah. Kalau belum menikah dilarang oleh agama karena akrobus zina, mendekati zina. Maka menikah seorang laki-laki perempuan itu boleh kalau dia boleh pacaran karena sudah diikat oleh apa? Sahnya, halalnya sebuah pernikahan, akad nikah. Itu sudah boleh pacaran. Tapi kalau belum, pemuda-pemudi yang belum mengikat janji menikah, maka itu adalah haram dan tidak boleh. Jadi pacaran Islami apapun, alasan apapun, di HP, di mana saja dia berada, kalau belum menikah, belum diikat oleh tali pernikahan, maka itu pacarannya tidak boleh karena mengotori jiwa, mengotori hati, mengotori otak, mengotori tangan, kaki, karena semuanya itu hukumnya zina. Tangannya zina, mulutnya zina, matanya zina, otaknya zina, hatinya zina, karena otaknya memikirkan dia, pikirannya dia, ya.
di piring, ingat kamu di nasi, ingat kamu di sendok, ingat kamu mau tidur, ingat kamu, ya tidak boleh begitu, karena dia mengotori otak. Terus kemudian tangannya begini, begitu, dan seperti tidak boleh. Nah, matanya kalau berdua mesti melihat, mendelok hal-hal yang tidak diperbolehkan. Kalau bucin itu begitu. Kalau perempuannya itu sudah jadi bucin, maka laki-lakinya akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad mencari jodoh karena agama itu sangat baik. Karena kalau bucin itu tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang agama, karena dia tahu agama, ya. Tidak boleh ya pacaran, boleh pacaran kalau dia sudah menikah. Silahkan pacaran kemana-mana, gandengan, ciuman, bermesraan, pelukan, kalau sudah menikah. Kalau belum menikah tidak boleh, karena aqrabuz zina, mendekati zina. Tangannya zina, mulutnya zina, kulitnya zina, matanya zina, pikirannya zina, hatinya zina. Tidak boleh, karena nanti setan akan datang. Alasannya penyemangat, tidak boleh semangat tidak menjadi seperti alasan. Itulah alasan menjadi tidak baik, ya. Ya, ngerti ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh sebelum menikah. Virtual tidak boleh melihat mata. Nanti dia akan melihat yang bukan-bukan. Virtual. Komitmen tidak boleh. Kenapa? Nanti alasan, aku kan sudah komitmen sama kamu, kemudian dia berjumpa, dikit bah saja, dikit bah, dilamar, ya boleh. Sudah nikah boleh, ngapa-ngapain boleh. Jangan alasan apapun. Saya kan komitmen pada kamu. Akhirnya dia melakukan hal yang dilarang Allah. Akhirnya dia diputus cinta. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Ya kita sendiri, ya. Kalau pengen suka, ya kitbah, datang ke rumah orang tuaku, mau begitu. Kalau suka, datanglah ke rumah orang tuaku. Baik gitu. Bersama orang tuamu. Ya. Alasan apapun tidak boleh pacaran, kecuali kalau sudah nikah. Ngerti ya? Itu mungkin penjelasan saya yang mungkin tidak berkenan. Maka kelurusan agama itu memang pahit, memang tidak dirasakan enak, tapi akhirnya enak gitu ya. Pahit, getir, tapi akhirnya enak, karena semuanya itu dilarang untuk kebaikan manusia sendiri, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada hidayah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.